Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid, atau kembali dari tempat buang air. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allahumma arhamna bil Quran amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Pertama, keluarnya air seni, tinja atau angin dari dua jalan. Ya, maksudnya keluarnya salah satu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur. Maksudnya buang air kecil dan buang air besar. Ya. Jadi di dalam ayat yang kita baca ini, atau kamu kembali dari tempat buang hajat, maksudnya buang air kecil dan buang air besar. Ya, dari WC, dari kakus. Ya. Kemudian yang berikutnya diterangkan oleh para ulama kepada kita bahwa adapun angin yang keluar dari dubur, kata Rasulullah, baik dengan suara maupun tidak, maka ini membatalkan wudu menurut kesepakatan ulama. Ya, berdasarkan hadis la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu jika dia berhadas sampai ia berwudu. Jadi kalau ada hadas di badan kita ini sebelum kita berwudu, Allah tidak akan terima salat kita itu. Maka pernah salah seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laki-laki ini dari Hadramaut. Apa katanya? Apakah yang dimaksud dengan hadas itu, wahai Abu Hurairah? Lalu sahabat Abu Hurairah menjawab, yaitu kentut atau buang angin, kata beliau. Ya, kentut atau buang angin. Nah, apabila angin keluar dari kubur, jumhur ulama mengatakan wudunya batal. Ya, wudunya batal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keluarnya mani. Ya, kemudian wadi dan madhi. Ya, menurut ijma ulama, keluarnya mani itu menyebabkan dia wajib mandi. Ya, wajib dia
mandi. Kedua, ya, namanya adalah wadi. Ini ada sebuah riwayat ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, aku adalah salah seorang yang banyak mengeluarkan madhi. Ya, maka aku memerintahkan seseorang menanyakan persoalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena putri beliau adalah istriku. Lalu akhirnya orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, tawaddu waghsil zakaraka. Berwuduklah kamu dan cucilah kemaluan kamu. Ya, jadi begitu tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mani yang keluar, kata Rasulullah, dia wajib mandi. Tapi kalau wadi dan madhi, itu dia cukup berwuduk saja. Ya, dia cukup berwuduk saja. Jadi wadi dan madhi ini mungkin jarang di antara jamaah yang mendengarkan kalimatnya. Apa yang dimaksud itu? Ya, cairan kental yang keluar baik dari laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau mani kita sudah tahu itu. Nah, dan ini lebih banyak pada perempuan. Ya, lebih banyak pada perempuan. Ya, jadi kalau ciri-cirinya itu dia seperti cairan kental juga, tidak jauh beda dengan mani. Ya, nah, tapi kata Rasulullah dia lebih banyak pada perempuan. Kalau itu yang keluar, itu dia cukup berwuduk saja. Tapi kalau mani yang keluar berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka dia wajib mandi. Ya, dia wajib mandi. Nah, lalu dia kalau mani wajib mandi, kalau wadi dan madhi kata Rasulullah, tawaddu waghsil zakaraka. Ya, lalu kamu bersihkan kemaluanmu, lalu berwudu. Begitu penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang mempunyai penyakit salisul baul namanya. Salisul baul itu maksudnya kalau bahasa awaknya kau saban-saban. Ya, tu saban buang air ketik. Ya tak? Kalau tipe wanita tu ada yang mempunyai penyakit istihadah namanya. Ya, sudah kita bahas hari itu kan? Ya, penyakit istihadah itu apa? Darah yang keluar, ya, yang melewati dari masa kebiasaan wanita haid. Ya, kata Rasulullah itu bukan darah haid, tapi darah yang keluar dari urat. Nah, maka wanita itu dia wajib sholat, kata Rasulullah. Dia wajib puasa. Ya, misalnya ibu kebiasaan ibu haid seminggu misalnya, ya tak? Inilah lewat dari batas itu. Ya, tentu kita curiga, ini ada apa nih? Tak biasa seperti ini. Ya, mungkin ibu periksakan kepada yang ahli, pada dokter yang ahlinya. Ya, kalau batas maksimal kata Rasulullah hanya 15 hari. Itu batas maksimal itu. Kalau sudah lewat dari itu darah penyakit. Namanya darah istihadah. Nah, orang yang mempunyai penyakit seperti itu, kata Rasulullah, wuduknya itu hanya berlaku untuk sekali sholat saja. Ya, kalau kita kan bisa untuk berapa kali sholat. Selagi wuduk kita tidak batal, kita masih bisa mengerjakan sholat berikutnya. Tapi orang yang mempunyai penyakit salisul baul,
Seperti saban-saban tadi, ya dah, penyakit istihadah, dia wajib berwudu setiap mau sholat. Sebab dikhawatirkan, ya, nanti dia buang air kecil lagi, dikhawatirkan begitu. Nah, itu salah satu solusi, ya, itu salah satu solusi. Nah, yang berikutnya adalah yang membatalkan wudhu itu tidur lelap hingga tidak sadarkan diri. Ya, tidur lelap hingga tidak sadarkan diri. Mengenai tidur lelap ini, para ulama juga berbeda pendapat. Cukup banyak pendapat para ulama. Ya, di antaranya pertama, tidur tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Itu pendapat pertama itu. Ya, ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Di antaranya Ibnu Umar, Abu Musa al-Ash'ari. Ini juga pendapat dari Sa'id bin Jubair. Ya. Kemudian Ubaidah As-Salmani, Al-Auza'i, dan selain beliau. Hujjah mereka adalah pertama, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan salat sudah diiqamati. Iqamatlah mulailah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik-bisik dengan seseorang. Kok iqamatlah sudah apa? Nabi masih berbisik-bisik, artinya belum memulai salat. Ya. Bahkan beliau masih terus berbisik dengan seseorang hingga para sahabat ada yang tertidur di menunggu Nabi tadi sampai ada terkalok. Enak. Kemudian beliau datang lalu sholat mengimami mereka. Kedua, hujjah mereka adalah diriwayatkan dari Qatadah. Ia berkata, aku mendengar Anas berkata, para sahabat Nabi SAW pernah tidur. Kemudian mereka bangun mengerjakan sholat tanpa berwudu. Perawi hadis berkata, aku berkata, apakah engkau mendengarnya dari Anas? Qatadah menjawab, ya, demi Allah. Ya, dalam satu redaksi mereka menunggu sholat hingga mengantuk dan tunduk kepala mereka. Lalu mereka bangkit untuk mengerjakan sholat. Kalau orang takaluk dia tunduk apanya, kantuk gitu ya nak. Takaluk, gitu ya. Kemudian juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Ya. Lalu Nabi SAW berdiri untuk sholat. Aku pun berdiri di sisi kirinya. Lalu beliau memegang tanganku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Jika aku tertidur, beliau memegang daun telingaku. Ya, Ibnu Abbas melanjutkan, saat itu beliau sholat 11 rakaat, berarti sholat malam. Ya, Nabi sholat malam. Juga ada hadis dari Ibnu Abbas tentang tidurnya di rumah Maimunah yang di dalamnya disebutkan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tidur hingga aku mendengar dengkurannya. Bakaruannya gitu ya. Lalu beliau bangkit dan keluar untuk sholat. Ya. Dalam suatu redaksi lain, kemudian beliau bangkit untuk sholat dan beliau tidak berwudu. Menurut pendapat ulama yang pertama, kalau seandainya batal kata mereka, tentu Nabi dia ulang wudunya. Nah, pendapat kedua, tidur membatalkan wudu secara mutlak.
Kau pendapat kedua kau. Ya, tidak ada perbedaan antara tidur yang sebentar atau lama. Ya, pokoknya sebentar terkadang tuh lalu terjagonya kan, atau tidur lama. Tidak ada perbedaan kata para ulama. Ya, ini adalah pendapat dari Abu Hurairah. Ya, Abu Rafi' Amr bin Az-Zubair, Atha Al-Hasan Al-Basri, ya, Ibnu Al-Musayyab Az-Zuhri Al-Muzani Al-Munzir, Ibnu Hazm, dan banyak lagi pendapat-pendapat ulama yang lain. Ya. Dalil mereka adalah pertama hadis dari Sofwan bin Asal. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami mengusap sepatu-sepatu kami jika kami bepergian jauh. Ya, dan tidak perlu melepasnya selama 3 hari karena buang air besar maupun buang air kecil dan tidur, kecuali kalau kami junub. Ya, lalu menurut mereka Rasulullah menyamakan semua tidur, tidak mengkhususkan yang sebentar dari yang lama, dari yang kondisi, ya, suatu kondisi dan kondisi yang lain. Serta beliau menyamakannya dengan buang air besar dan buang air kecil. Yang kedua, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ulama banyak mengatakan hadis ini dhaif. Ya, apa kata Rasulullah? Al-ainani waqa'us sah. Faman nama falyatawadda. Kedua mata adalah pengikat bagi dubur. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah ia berwudu. Nah, itu dalil mereka. Kemudian hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Jika salah seorang dari kalian mengantuk pada saat sedang sholat, falyarqud hatta yazhab anhu naum, maka hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya. Ya, jika salah seorang dari kalian mengantuk, kata Rasulullah, pada saat sedang sholat hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya. Ini maksudnya ketika sholat malam. Tak sholat berjamaah kini, kalau terkantuk pula lu santara itulah. Ya, maksudnya sholat malam. Ya, misalnya dia sudah sholat 2 rakaat, 4 rakaat, ngantuknya, kalau dulu. Jangan dipaksakan. Kadang-kadang kita kalau ngantuk kita paksakan untuk sholat, nanti bacaan sholat kita nggak tahu kita. Ya, aturan kita memuji Allah, akhirnya kita mencaci maki Allah. Ya, maka disuruh oleh Nabi untuk tidur dulu. Fa in ahadakum idza shalla, ya, sebab apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, ya, dalam keadaan mengantuk, wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, ya, maka ia tidak sadar, barangkali ia ingin meminta ampun, ternyata ia telah mencaci maki dirinya sendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pendapat ulama yang ketiga, tidur lama membatalkan wudhu, tidur sebentar tidak. Ya, itu pendapat ulama yang ketiga. Nah, tidur lama membatalkan wudhu, tidur sebentar tidak. Nah, misal mau dapat ibu gua, ya tak? Nah, aku gitu sebentar. Nah,
Menurut pendapat ulama tidak batal. Ya, tapi yang batal itu kata mereka ya tidur yang lama. Ya, mungkin sudah lewat 1 jam. Ya, nah itu batal kata mereka. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Ahmad. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Zuhri, Rabi'ah dan Al-Auza'i. Mereka memahami hadis yang diriwayatkan oleh Anas tentang tidurnya para sahabat sebagai tidur sebentar. Ya, mereka berargumen dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ya, man istahaqqan naum faqad wajaba alaihi wudu. Barang siapa yang tidur hingga terlelap, maka ia wajib berwudu. Ya, kata para ulama hadis ini secara mauquf, ya sahih secara mauquf, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan juga Abdul Razak. Nah, kemudian juga riwayat yang lain, ya mereka juga berargumen dengan dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wajibal wudu ala kulli naim. Wudu diwajibkan atas setiap orang yang tidur, illa man khafiqa ra'suhu khaffatan aw hafqataini, kecuali orang yang tertunduk-tunduk kepalanya sekali atau 2 kali saja. Takut-takutnya gitu lah, ya tak? Istilah orang awak tu laluk-laluk ayam. Enak. Boleh tahunya dia. Boleh apa ketika hari Jumat tu acuk nama dia tu. Ya Pak. Jago dia. Ya nak pikir? Laluk apa dia? Adunan tahunya ketika khatib lah kamu mulai solat. Adunya kejadian tu. Dari jagonya tu orang. Pak solat depan. Ya? Ada kejadian ambo dia tahu dia tiap Jumat khutbah kan. Lah kamu lewat solat di jagonya dia orang. Nah, jadi kalau tidur istilahnya kalau bahasa lalu ayam tadi, ya. Kalau menurut pendapat ulama ini tidak batal kata mereka. Nah, keempat, tidak batal wudunya kecuali jika tidur sambil bertelekan pada sesuatu atau bersandar. Ya, model ibu tu sandar ketunggak kakalo. Nah, menurut pendapat ulama kuat batal wudunya karena ada tempat bersandarnya. Dalil mereka riwayat dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'ala man nama jalisan wudu'un hatta yad'a jambahu." Tidak ada kewajiban berwudu atas orang yang tidur sambil duduk hingga ia meletakkan badannya. Artinya nyorabahkan Tuhan. Tapi kata ulama ini hadisnya dhaif, lemah. Ya. Kemudian hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama al-'abdu fi sujudihi ba'allahu ta'ala bihil malaika yaqul unzuru ila 'abdi ruhu 'indi wa jasaduhu fi ta'ati." Hingga apabila seseorang tidur dalam sujudnya, kalau tidur dalam sujudnya apa maksudnya tu? Kepalanya lah jatuh ke bawah. Kalau tadi dia takut sama dekonya, dah kini kepala lah sama dia orang sujud. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan malaikat seraya mengatakan, "Lihatlah hambaku itu, ruhnya ada dalam genggamanku, sedangkan jasadnya dalam ketaatan kepadaku." Ya tak? Kalau punya sambil sujud kan solat ini. Nah, kelima, tidak membatalkan wudu kecuali tidur seperti orang yang rukuk dan sujud.
kecuali seperti orang yang rukuk dan sujud. Imam An-Nawawi rahimahullah menisbatkannya kepada perkataan Ahmad. Ya, itu yang beliau maksud bahwa tidur dalam posisi rukuk dan sujud diduga dapat membatalkan wudu karena angin mudah keluar dari dubur. Ya, mudah keluar. Keenam, tidak membatalkan wudu kecuali tidur seperti orang sujud. Kau sujud saja kok. Tadi ruku dan sujud. Ini juga pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Yang ketujuh, tidur pada saat sedang sholat tidak membatalkan wudu, sedangkan tidur di luar sholat membatalkan wudu. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Ya. Kedelapan, tidak membatalkan wudu jika ia tidur sambil duduk dengan mantap pada posisi duduknya. Tidak ada bersandar-sandar ada. Di tengah-tengah gua pak duduk pada itu, padik selur. Ya. Tidak ada tempat bersandar, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, baik lama maupun sebentar. Ya. Itu lebih kurang 8 pendapat ulama tentang apakah batal wudhu seseorang yang tertidur itu. Ya. Pendapat yang paling rojih, yang paling kuat kok. Nah, dari 8 pendapat ulama tadi, tidur yang lelap hingga tiada kesadaran lagi dan ia tidak mendengarkan suara, ya, tidak tahu apa boleh gitu ya, tidur lelap hingga tidak ada kesadaran, ya, dan ia tidak mendengar suara apa-apa. Kalau gini kan kadang aja dah waktu bunyi itu lewatnya nak, bunyi onda lalu, tahu tak? Ya nak, kok nak? Kemudian jatuh sesuatu dari tangannya, ya nak? Kok sedia macam penanya, sedia macam api lah jatuh saja, ya? Keluar air liurnya, namanya tu. Keluar, ya nak? Maka itu membatalkan wudu karena diduga kuat menyebabkan hadas. Nah, tidur lelap yang tidak sadar sama sekali, tidak terdengar suara apapun, barang yang ada di tangannya bisa jatuh, ya, maka air liurnya juga keluar, maka itu membatalkan wudu karena diduga kuat menyebabkan hadas. Tidak ada bedanya dalam masalah ini baik tidur dalam keadaan berdiri, duduk, bersandar, rukuk maupun sujud, ya. Jika pada pendapat pertama yang mereka maksud dengan tidur adalah, ya, tidur yang seperti ini, maka, ya, kami sependapat dengan mereka. Jika tidak, maka tidur sebentar, yaitu mengantuk di mana seseorang masih merasakan sesuatu seperti yang kita sebut tadi, lalu-lalu ayam. Kadang tahu, kadang tidak. Kadang tahu, kadang tidak. Gitu ya. Maka hal itu tidaklah membatalkan wudu dalam semua kondisi tidur. Apakah berdiri, apakah duduk, apakah bersandar, apalagi apakah lama, apakah sebentar, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, ya, karena tidur adalah penyebab utama keluarnya hadas yang mewajibkan berwudu, maka perkara batal atau tidaknya wudu diserahkan kepada yang bersangkutan sesuai dengan kondisi tidurnya. Dan yang paling dominan menurut dugaannya, jika ia ragu apakah ia tidurnya
membatalkan wudhu atau tidak, maka secara zahir wudhunya tidak batal. Ya, secara zahir wudhunya tidak batal. Karena toharo ditetapkan berdasarkan keyakinan dan tidak hilang karena keraguan. Ya, jadi kalau ada yang ingin memantapkan hati lalu berwudhunya, silakanlah. Nah, di kesimpulannya tuh tidur yang kadang-kadang tahu, kadang-kadang tidak. Ya, seperti mungkin yang sering terjadi ketika hari Jumat. Pada umumnya ini, ya, hari Jumat pada umumnya Pak kadang, ya, dia terdengar olehnya orang membaca khutbah. Kadang-kadang tidak. Pernah Pak alami pada itu? Kan? Aco atau bagi gitu. Ya kalau aco tiap Jumat sih dengan itu bahala kira-kira fadilah Jumat kita tuh. Ya nak? Padahal kita datang Jumat itu memang kata Rasulullah datang lebih awal, mendekat ke imam. Itu disuruh di Nabi itu kan? Ya nak? Kadang-kadang orang nggak ada tahu saf pertama kok bukan saf yang paling utama kan gitu ya. Aku orang saya Pak. Tadi orang masih dua tuh awam dia itu. Para sahabat tuh berebut ya untuk dapat saf pertama biar dekat dengan imam, biar dekat dengan khatib, tahu dia isi khutbah itu. Ini kalau belakang pilih lo dekat tunggak menyanda lo. Baru saya khatib mulai langsung tak kayak kan tuh bahala kira-kira tu ya tak? Fadilah ya tak? Pahala yang kita dapatkan ketika hari Jumat ya. Jadi tidur yang seperti itu kata para ulama kesimpulannya tidak membatalkan wudhu. Yang batal itu apa tadi? Tidur lelap yang tidak sadarkan diri, tidak tahu apa-apa nih. Enak. Bunyi suara pun tidak tahu. Barang yang ada di tangannya jatuh. Apa dia kalau ada? Itu sudah jelas. Nah, itu pendapat ulama tentang batalnya wudhu seseorang. Bagaimana dengan orang pingsan? Batal apa tidak? Batal. Ya. Ambo pernah dulu Pak. Ya, khutbah di Bukit Tinggi. Muazzinnya pingsan. Jadi ambo nanya ke mimbar, lalu ambo ucapkan salam. Tentunya kamu muazzin itu mulai azan ya enggak? Baru kamu mulai saja kalimat Allahu Akbar langsung pingsan. Muazzin tadi pingsan. Ya. Lalu digotonglah oleh jamaah ketika itu ke belakang. Ya, ditaruh dia di belakang. Ya, langsung diganti muazzin. Itu. Nah, setelah kita selesai khutbah, rupanya bapak yang pingsan tadi sadar sebelum kita memulai sholat. Nah, tapi itu sayangnya, dia langsung saja ikut sholat. Dia langsung saja ikut sholat. Mungkin kita berbaik sangka saja, mungkin karena dia nggak tahu ilmunya, dan orang yang ada di sekitarnya juga nggak memberitahu. Harusnya dia ulang lagi berwudu, karena itu batal, ya, begitu. Nah, itu yang keempat tuh. Jadi hilang akal, mabuk, pingsan, itu membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan tanpa alas, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Ya, menyentuh kemaluan kita ya dengan tangan ya tanpa alas. Tidak ada pembatinya dah. Baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Mengenai batal wudunya karena memegang kemaluan, terdapat 4 pendapat ulama. Ya, 2 pendapat yang rajih, 2 pendapat dengan jalan kompromi.
Pertama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik secara langsung maupun pakai alas gitu ya. Dasar mereka adalah hadis dari Tolak bin Ali. Seseorang bertanya kepada Nabi tentang orang yang memegang kemaluannya setelah berwudhu. Lalu Nabi SAW bersabda, hal huwa illa bid'atun minka. Bukankah kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu, kata Nabi. Ya, dalam redaksi lain bahwa orang yang bertanya tersebut mengatakan, ketika aku sedang sholat, tiba-tiba aku menggaruk pahaku dan tanganku menyentuh kemaluanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama huwa minka, sesungguhnya itu adalah bagian dari tubuhmu. Artinya apa? Itu tidak membatalkan. Pendapat kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu secara mutlak. Ya, baik langsung maupun tidak langsung, baik pakai alas maupun tidak pakai alas. Ya, sengaja atau tidak sengaja, diikuti dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, ini adalah batal wudhunya. Dan ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Malik. Ya, pendapat dari Imam Malik dan juga satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, dan riwayat dari mayoritas sahabat. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan dari Basrah binti Safwan bahwa Nabi SAW bersabda, ya, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dua hadis yang diriwayatkan dari Ummu Habibah, istri Nabi juga ini, ya, radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Itu dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah. Yang ketiga, membatalkan wudu jika menyentuh kemaluan dengan syahwat dan tidak membatalkan jika menyentuhnya dengan tanpa syahwat. Ini salah satu riwayat dari Malik dan pendapat yang dipilih oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Ya, mereka membawa hadis Basrah kepada makna jika memegangnya dengan syahwat, dan membawa hadis tolak kepada makna jika memegangnya dengan tanpa syahwat. Menurut mereka hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, sesungguhnya kemaluan itu bagian dari tubuhmu. Jika seseorang menyentuh kemaluan dengan tanpa syahwat, maka hukumnya sama dengan menyentuh bagian tubuhnya yang lain. Pendapat yang keempat, berwudu karena memegang kemaluan adalah perkara mustahab secara mutlak dan bukan wajib. Ya, ini adalah pendapat Ahmad dalam salah satu dua riwayatnya, dan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, seperti inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Namun dia menganjurkan berwudu bila menyentuhnya dengan tanpa syahwat, dan menegaskan kewajibannya bila menyentuhnya dengan syahwat untuk kehati-hatian. Ya, untuk menjaga kehati-hatian. Kan gitu. Kok ragunya kan, walaupun tidak dengan syahwat, dia tetap berwudu. Anjuran mustahab. Tapi kalau memegangnya dengan syahwat, wajib dia berwudu. Begitu pendapat Syekh Utsaimin. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari sekian pendapat ulama itu, pendapat terakhirlah yang paling kuat. Apa itu? Jika hadis
Ya, qala bin Ali sahih, namun hadis ini tidak dapat diterima secara bulat. Bahkan pendapat yang mendoifkannya lebih banyak atau lebih diterima. Maka tinggallah pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu secara mutlak, baik itu dengan syahwat maupun dengan tanpa syahwat. Karena sesungguhnya syahwat itu tidak ada batasannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan perincian hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa persoalan yang mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam. Tadi yang salah satu di antara pendapat yang batal wudhu adalah tersentuh dan kemaluan yang bagi yang berwudhu. Tapi bagaimana dengan binatang misalnya, Ustaz? Pokoknya kita punya kucing kan, lalu dia jalan-jalan nih ketika terpegang kemaluannya, apakah itu membatalkan wudhu juga? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua Ustaz, Ya. mengenai mukena yang kena air liur yang keluar waktu kita sholat, waktu kita tertidur baik nyenyak yang tidak nyenyak tadi itu, apakah mukena itu masih sah dibawa sholat karena hadas kan gitu? Ya. Barakallahu fiik. Jadi ini perlu juga kita tinjau pendapat ulama-ulama, ya. Apakah memegang kemaluan binatang seperti kucing? Binatang ini kan binatang rumahan, ya. Yang kita pahami selama ini kalau tanpa sengaja, ya, itu tidak membatalkan. Kan nggak mungkin kita memegangnya dengan sengaja. Untuk apa? Gitu ya. Apakah kita syahwat dengan kucing? Kan nggak mungkin. Ya, nah, kalau ada syahwat orang kucing, itu perlu dipertanyakan itu. Ya. Kedua, mengenai iler tadi, ya, atau apa namanya air liur, ya, itu ulama mengatakan itu tidak termasuk najis. Dia tidak termasuk kategori najis. Ya, tetap sah. Nah, cuman kan masalahnya tadi, ya, dia bisa membatalkan, ya, bisa membatalkan wudhu. Sama dengan Nabi tadi. Maaf ini Bu ya, kita kan sudah bicarakan toharoh sejak dari awal. Menurut pendapat yang paling sahih, mani itu tidak najis. Tidak najis, tapi Nabi mengatakan dia wajib mandi. Nah, coba bayangkan. Sementara wadi dan masih dia najis. Cara membersihkan cukup berwudu. Nah, seakan-akan kan kontradiksi itu. Kenapa yang tidak najis ini harus disuruh Nabi mandi? Justru yang tidak najis disuruh mandi. Nah, itulah masalah hukum. Ya enggak? Coba ketika kita misalnya buang angin, yang buang angin di bawah badi buku bawah suap. Ya enggak? Kan begitu. Aturannya kalau kita beragama ini menurut logika kita enggak masuk akal lah. Jadi agama ini dalil itu maksudnya. Jadi dikembalikan kepada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Pas? Ya, sedikit lagi ya, sampai datang waktu syuruk kita berhenti. Beberapa hal, ya, kalau bisa syuruk itu dianjurkan oleh para ulama dilewatkan dari matahari terbit ya, 10 atau 15 menit. Nah, syuruk kan sekarang jam 6 tepat ini, kira jam 6.15 lah. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan itu, ya. Satu, apabila seseorang wanita menyentuh kemaluannya, maka ia harus berwudu juga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Ya. Nah,
Kemudian wa ayyuna mar'atin, barang siapa di antara kaum wanita maksad farjaha, menyentuh kemaluannya juga, falyatawaddo, maka ia juga berwudu. Ya, hadisnya juga sahih. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Nah, kedua, menyentuh kemaluan orang lain. Ya, jika suami menyentuh kemaluan istrinya atau sebaliknya istri menyentuh kemaluan suaminya, maka tidak ada dalil yang mengatakan batalnya wudhu salah seorang dari keduanya, kecuali jika ia mengeluarkan mazi atau mani, maka batallah wudhunya karenanya, bukan karena menyentuhnya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat wajib ia berwudhu. Nah, itu pendapatnya. Ya, hal ini didasarkan mazhab mereka yang mengatakan wajib berwudhu jika menyentuh wanita. Namun, ya, ada beberapa pendapat ulama yang rajih yang berbeda pendapatnya tentang itu. Ya, nah demikian juga seorang wanita atau pria yang menyentuh kemaluan anak kecil atau selainnya, maka hal itu tidaklah membatalkan wudhu. Ini juga merupakan pendapat dari Imam Malik, Az-Zuhri, dan Al-Auza'i. Nah, dalam masalah menyentuh kemaluan ini disamakan orang yang keliru atau tidak sengaja dan orang yang sengaja. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa yang membatalkan wudhu hanyalah yang menyentuh dengan sengaja. Ya, di antaranya adalah Makhul Jabir bin Sa'id bin Jubair. Ini merupakan mazhab Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Lu tidak sengaja kecilnya, tidak ada dosa atasmu. Tapi kalau awak sengaja, maka itu dia akan berdosa. Ya, namun pendapat yang paling jelas adalah pendapat yang pertama. Ya, Ibnu Hazm juga berkata, bagi siapa yang menganggap sama memegang kemaluannya dengan hadas yang mewajibkan berwudu, seharusnya ia menyamakan juga dengan ketidaksengajaan atau kesengajaan. Ya, jadi perbedaan di kalangan ulama cukup banyak. Yang jelas kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Menyentuh kemaluan beralaskan pakaian tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan. Misalnya ibu ya pak lah pakai kain sarung, wah ya lah tersentuh, tidak membatalkan wudhu. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, menyentuh dubur juga tidak membatalkan wudhu, karena dubur bukan kemaluan. Itu alasan mereka. Nah, di antara yang dapat membatalkan wudhu adalah memakan daging unta. Ini pun ulama berbeda pendapat. Ya, banyak dalilnya ini. Nah, kalau kita bahas nanti ini cukup memakan waktu juga. Ya, cukup memakan waktu juga. Maka sebagai kesimpulannya bahwa penjelasan tentang ya wanita menyentuh kemaluan maka dia wajib berwudu, begitu kata Nabi. Ya, menyentuh kemaluan orang lain kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, itulah kesimpulan para ulama kepada kita. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama ini kepada kita
tentu kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, ya, menurut kemampuan kita. Jadi sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejak dari awal kita sudah sampaikan kalau persoalan fikih ini banyak pendapat ulama, ya. Jadi kita berlapang-lapang, tidak boleh sempit, ya. Tidak boleh ustaz tuh, ada ustaz lo dan salah. Ya, kadang-kadang sebagian kita menangkapnya kan seperti itu, ya. Jadi kita sudah sampaikan tadi beberapa pendapat dari kalangan ulama. Ya, dari sekian pendapat ada yang paling kuat pendapatnya, yang paling rajih, pilihlah itu. Ya, karena ulama telah menjelaskan kepada kita, ya, lalu siapa yang harus kita ikuti? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, mau tanya, Bu? Oh, enggak. Kirain mau tanya. Ya, baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, itulah mungkin kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, ini ada tadi pesan dari pengurus, ya. Ini cukup bagus ini, ya. Sedekah 1000 sehari, ya. Alhamdulillah, Ana sudah mengamalkan ini juga ini dengan kawan-kawan sudah lama, ya. Nah, dan juga ada yang memulai, bagus ini, ya. 1000 sehari. Kalau surah berapa? Sebulan. Nah, waduh 100 dirham. Oh, luar biasa ini. Nah, dan kita sudah tahu masalah infak, sedekah, sudah sering disampaikan oleh para asatiz kita, para ustadz, para dai, para buya tentang fadilahnya, tentang keutamaannya. Ya enggak? Kan gitu. Nah, maka ini salah satu peluang amal. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya. Nah, ini kita beri apresiasi nih kepada pengurus. Kalau ada peluang-peluang amal soleh, ya enggak, untuk kita, ya, pahalanya untuk saya tuh, untuk awak. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu diberikan cie di balik berapa? Kalau dalam ayat surat Al-Baqarah 261, ya enggak, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ia menanam satu biji tumbuh 7 tangkai. Ya, setiap tangkai ada 100 biji. Fi kullu sumbulatin mi'ata habba. Ya, setiap tangkai ada 100. 7 kali 100, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah lipat gandakan lebih besar daripada itu. Nah, kalau dalam surat Al-Munafikun, orang yang tidak mau berinfak bersedekah itu dia nanti menyesal. Menyesalnya, nyo ingin ini duit balik kata dunia apa? Ana nyo inginkan, ingin bersedekah. Bacalah dong ayatnya itu. Nah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya, kemanganya bersedekahnya, ya, infakkan harta kalian sebelum datang kematian kepada kalian, sehingga nanti kalian menyesal, sampai-sampai nanti kalian berkata kepada Allah, sekiranya dahulu, ya nak, engkau tunda kematianku, fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin. Sekarang aku termasuk orang yang ku bilo yang ngecek kau. Kula mati. Ya tak, di akhirat disuruh menyasalnya. Ya tak, kita jangan seperti itu, ya. Selagi sehat, ya tak, selagi ada kesempatan, nah, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. 1000 kan murahnya, ya tak? Bisa 1000 tadi kan? Sedikit lama-lama jadi. Nah, nanti ini mungkin
teknisnya kita serahkan kepada pengurusnya. Mungkin bisa diantarkan ke rumah jamaah masing-masing, dikutip sekali sebulan. Kalau kami sekali sebulan Nandra, di sebulan tuh dikumpulkan. Oh luar biasa, ya luar biasa ini. Jadi kalau untuk yang baik ini, ya kita sokong sama-sama, ya kita dukung bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kajian kita dan pesan yang disampaikan oleh pengurus melalui kita. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup pertemuan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.